sesuai dengan apa yang ada saya punya. Tapi saudara, lama-kelamaan ketika Tuhan kalau kita tabur 1000 terus yang kita terima. Tapi mulai hari itu saya bilang, Tuhan, aku tidak mau lagi taruh 1000. Aku tidak mau lagi taruh 5000. Dan sampai hari ini saya melihat Tuhan begitu ajaib dan dahsyat. Seberapapun yang kita tabur dengan keikhlasan hati, bukan sedekah. Karena Tuhan tidak pernah minta sedekah dari hidup kita. Tuhan tidak butuh sedekah kita, saudara. Tapi kita yang butuh belas kasihan Tuhan. Maka kita butuh Tuhan memberkati kita lebih dan lebih sampai berkelimpahan. Itu janji Tuhan. Amin. Makanya kita lihat, saudara, tindakan yang dilakukan Petrus adalah tindakan yang secara radikal telah mengubah secara utuh, mengalami transformasi. Orang yang lumpuh yang tadinya tidak bisa berjalan, dia mengalami perubahan total. Dan saya tidak tahu cerita selanjutnya, saudara. Tapi saya percaya waktu orang lumpuh ini dia bisa berjalan. Mungkin saja Petrus mencarikan dia pekerjaan. Mungkin saja Yohanes bantu dia pertemukan dengan orang lain, mendapatkan pekerjaan, sehingga dia dapat menghasilkan lebih daripada yang dia dapatkan di pintu gerbang bait Allah. Haleluya. Saya ada jemaat dari orang Bali asli. 1 tahun lebih yang lalu kami baptis dia satu keluarga. Dan dia dulu dari manajer memang di Seminyak. Lalu jatuh terpuruk, saudara, benar-benar, dan dia ikut Yesus. Tiap hari dia nangis jungkir balik di gereja. Tapi saudara tahu, sudah ada sekitar dia masuk bulan Februari lalu, arti sudah setahun. Saya antar dia ke Tempong Indra Dewi Sri. Saudara, kalau ke Tempong Dewi Sri, tanya aja manajernya, Jumat di tempat saya. Jadi waktu dia belum mengalami perubahan hidupnya, secara dia belum mengalami transformasi ilahi, dia tidak menerima Yesus, hidupnya pontang-panting gak jelas, saudara. Tapi waktu dia terima Yesus, hidupnya jelas. Katakan amin. Jelas pendapatannya, jelas keluarganya, jelas juga hidupnya, pekerjaannya. Jadi kalau hari-hari ini saudara ada yang belum jelas, perjelas itu dengan Tuhan. Amin. Alami transformasi dengan Tuhan supaya benar-benar jelas. Kita transparan di hadapan Tuhan, dan Tuhan siap memberkati saudara dengan berkelimpahan. Saudara tidak hanya bisa menerima sedekah, makanya transparan dengan Tuhan, saudara. Ini aku, Tuhan. Mungkin kita bukan seperti orang lumpuh ini. Kita tidak mengalami kelumpuhan seperti orang ini, saudara. Tapi ketika kita bawa hidup kita, kita taruh hidup kita, percayakan hidup kita, seperti Petrus bilang, emas dan perak tidak ada kepada hamba Tuhan, tapi demi nama Yesus diberkatilah engkau hari ini. Haleluya. Alami daya transformasi itu, saudara. Jadi perubahan fisik terjadi pada orang lumpuh ini, perubahan karakter pun terjadi, dan perubahan motivasi bahkan cara pandang pun terjadi kepada orang lumpuh ini. Dan inilah yang sesungguhnya yang dibutuhkan oleh umat Tuhan dan gereja Tuhan. Hari-hari ini saudara memang COVID sulit. Kalau duduk, kita ini hamba Tuhan hanya karunia menikmati. Karena itu Alkitab bilang, karunia menikmati. Tuhan kirim siapapun untuk bisa memberkati kita. Tuhan buka dan perlebar hidup kita, karena kita punya motivasi, cara pandang yang benar. Kita diubahkan oleh Tuhan. Maka saudara jangan pikir dulu berkat, tapi lakukan saja pandang Tuhan, layani Tuhan dengan setia, beri kepada Tuhan bukan sedekah. Maka saudara siap, berarti saudara sudah siap diberkati berkelimpahan. Waktu itu saudara, saya dulu mental sedekah dulu. Tapi ternyata waktu saya punya mental sedekah, kita nggak akan mengalami transformasi, kelimpahan di dalam Tuhan. Tapi waktu saya beriman memberi, maka Tuhan kirim yang terbaik untuk memberi kepada kita. Tuhan kirim pengusaha dari Papua, saudara, datang. Kloter pertama 4 dus. Anak-anak saya bilang, "Mak, udah berapa tahun kita nggak pernah beli baju." Berdoa. Saya cuma bilang, anak-anak, berdoa. Waktu hatimu benar di hadapan Tuhan, waktu motivasimu benar, berdoa, maka Tuhan akan beri.
Saudara, dibawalah baju-baju 4 dus, baju baru, bukan baju second. Itu 4 dus masih di dalam plastik semua, saudara. Ya, Bapak Gembala dan Ibu Gembala menyaksikan waktu pertama. Saudara, anak saya sampai bingung. 1 lemari full. Akhirnya saya harus beli lemari baru untuk mereka. Dan saudara, datang lagi bulan yang lalu, datang lagi, bawa lagi, saudara. Saya pun bingung mau taruh di mana, Tuhan. Sudah berkelimpahan, tidak bisa tampung, Tuhan. Saudara tahu, waktu saya bilang, Tuhan, lemari saya sudah lepas 1 karena saya tidak bisa tampung baju-baju yang diberikan. Saudara tahu, Tuhan kasih saya lemari besar sekali sampai semua muat di dalamnya. Haleluya. Amin. Jadi waktu kita mengeluarkan, kita beri bukan sedekah, maka Tuhan akan memberkati saudara lebih dari yang saudara beri. Pegang janji Tuhan. Anak saya berdoa minta jam tangan. Saudara tahu, dikasihlah tas-tas branded, saudara. Di dalam tas itu ada jam tangan yang harganya luar biasa, yang tidak bisa kami beli. Itulah Tuhan. Jadi kita jangan pernah taruh sedekah di kantong-kantong rumah Tuhan. Tapi mari biarlah kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Yang terakhir. Haleluya. Jam berapa ini, Pastor? Sedikit lagi ya. Jadi saudara, saya mau katakan pagi ini, seandainya Petrus dan Yohanes hanya bersedekah, nih 100.000, Petrus 100.000, Yohanes 100.000. Seandainya waktu itu mereka hanya bersedekah, walaupun mungkin mereka beri 500.000, sedekah itu tidak akan bisa mengubah hidup orang lumpuh ini. Tetapi yang terjadi adalah orang lumpuh ini mengalami segala perubahan. Sehingga dia bisa meloncat-loncat di hadapan bait Allah, di rumah Tuhan. Dia meloncat kian kemari. Saudara, saya percaya waktu saudara terima berkat yang berkelimpahan, saya percaya saudara akan bilang, haleluya, haleluya, puji Tuhan, saya berkelimpahan. Pak Gembala, ini saya datang kasih perpuluhan saya datang kasih saudara, bukan sedekah, tapi pemberian yang terbaik. Senang sekali saudara kalau waktu jemaat datang, aduh Bapak Gembala, aku diberkati, Ibu Gembala, aku sudah diberkati berkelimpahan, maka aku siap memberkati rumah Tuhan. Saya bilang sama jemaat, maaf, rumah Tuhan itu urusan Tuhan. Tapi kalau saudara mau berurusan dengan rumah Tuhan, maka Tuhan siap berurusan dengan engkau. Artinya Tuhan siap memberkati engkau. Saudara jangan pernah pikir saudara melayani Tuhan itu saudara tidak akan pernah diberkati. Saudara diberkati, pasti diberkati. Asalkan kita mengalami perubahan hidup di dalam Tuhan. Kita mengalami secara, sehingga Alkitab berkata, waktu orang melihat kita, orang memuliakan Tuhan lewat hidup kita. Dan banyak orang akan diselamatkan. Saya lihat ini udah penuh. Besok Pastor Romi buka ini sampai di sana. Katakan amin. Amin. Mujizat yang kami alami saudara, saya ini tetap mujizat pertolongan Tuhan. Waktu kami keliling seluruh Denpasar itu saudara, semua hotel-hotel penuh. Dan harganya semua mahal. Di Denpasar itu 1 juta minimal, 1 kali pakai. Terakhir hotel yang masih kosong itu Amaris. Amaris itu saudara, waktu mereka tidak mau kurang di bawah 1 juta. Oke, saya nggak jadi deh. Saya pakai Choice Hotel. Tidak ada lift. Ibadah di 3 lantai di atas. Tempatnya lebih panjang dari ini. Saudara, tapi ternyata setelah 2 bulan, jemaat itu umurnya udah kayak tante nih. Gitu-gitu semua umurnya. Jadi ini ada yang umur 70 lebih. Masih bisa naik motor sendiri malam jam 6 dan masih bisa ke gereja. Saudara, ini sakit semua. Ternyata saya juga kecapean. Lalu saya bilang, Tuhan, bukan saya mengeluh Tuhan, sudah di hotel masih mengeluhkan salah. Tapi Tuhan Engkau tahu fisik seperti apa, kemampuanku, kekuatanku sampai di mana Tuhan tahu. Lalu 3 hari yang lalu saudara, pihak hotel Amaris telepon saya. Halo Bu
pendeta, bagaimana mau tanya, masih maukah ada tawaran untuk hotel? Saya bilang, memang berapa? Masih kasih berapa? Saya sudah berunding dengan tim manajemen, katanya Bu Pendeta dikasih 400.000. Besar saudara. Kalau dibuka sekatnya itu semuanya itu bisa 300 mas. Saudara, saya percaya waktu Tuhan, waktu kita mau mengubah hidup kita, waktu kita mau membuka hati kita, hidup kita untuk diubahkan, mengalami transformasi perubahan di dalam Tuhan. Saudara, saya percaya Tuhan akan perlebar hidup kita. Bukan cuma hidup kita, kapasitas kita sebagai orang percaya, iman kita, bahkan pelayanan kita, terlebih pekerjaan kita, usaha kita, Tuhan perlebar. Itulah yang mengalami transformasi. Bukan cuma perubahan hidup karakter, bukan, tapi hidup kita pun mengalami kelimpahan di dalam Tuhan. Kesimpulannya saudara, mujizat terbesar adalah saat kita bisa datang kepada Tuhan. Coba tolong baca 1 Petrus 2 ayat 9.